tanggal 1 November tahun 2024 telah kembali ke rakyat bersuara online. Kali ini menyampaikan cuplikan video tentang rapat paripurna DPRD Cilacap tentang tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi tentang penyampaian Raperda APBD 2025. Ini baru tanggapan fraksi terhadap penyampaian pemerintah rencana APBD 2025. Di kata pengantar Ketua DPRD Bapak Taufik Nur Hidayat, memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Menurut catatan dari Sekretaris DPRD Bapak Iskandar, anggota DPRD yang hadir pada hari ini adalah 41 anggota dari 50 anggota Dewan yang terhormat. Untuk itu, quorum terpenuhi. Di Nasdem diwakili Minto Esa menjabarkan APBD target dan secara lengkap mengungkapkan postur APBD dari pendapatan, penerimaan, dan ini bisa dipegang sebagai dasar untuk rencana APBD 2025. Pada beberapa pokok pandangan diantaranya yakni 1. Fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi kepada PJ Bupati dan TAPD atas keberpihakan anggaran belanja bansos yang nyata-nyata benar dinikmati langsung oleh masyarakat. Ini tergambar nyata dengan naiknya secara signifikan sesuai yang tersirat di pasal 8 ayat 6 RAPBD tahun 2025, yaitu sebesar 4.713.250.000 jika dibandingkan dengan anggaran belanja bansos pada RAPBD tahun 2024 yang hanya sebesar 355 juta rupiah. Tentunya ini menjadi PR penting buat perangkat daerah yang membidangi dan instansi terkait agar penerima bansos ini benar-benar tepat sasaran, sehingga mampu menjadi salah satu faktor pendukung menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap. 2. Analisa fraksi Partai Nasdem terhadap postur RAPBD tahun 2025 di komponen pendapatan daerah pasal 2 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan daerah di RAPBD 2024, di mana pendapatan daerah di RAPBD 2024 di kisaran 2 triliun, 8. Kemudian pendapatan daerah di APBD 2025 naik 16 miliar. Adapun penyumbang kenaikan 1 pajak daerah di RAPBD, daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total APBD di luar ADD dan DBH. 3. Sesuai amanat Permendagri nomor 15 tahun 2024 terkait belanja daerah lampiran pegawai daerah di luar tunjangan guru yang diambil. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 2. Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak efektif dan efisien, serta mengalokasikan kembali anggaran ke program prioritas. B. Transparansi dan akuntabilitas. 1.
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui publikasi laporan keuangan secara berkala. 2. Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD. C. Membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan APBD. 4. Terakhir, kami fraksi PKS terhadap APBD tahun 2025 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ini harus ditunjukkan dengan indikator yang DIP dengan jubirnya Anas Mubarok ini mengkaitkan dalam tanggapannya terhadap Raperda 25 dalam perwujudan antara ideologi dengan APBD. Anas menyebutkan marhainisme sebagai perwujudan terhadap wong cilik, dan ini baru PDIP baru kali ini mengkaitkan antara ideologi dan praktek APBD, yakni antara ideologi marhainisme dengan perwujudan terhadap wong cilik. Dan ini sangat menarik nanti bagaimana perwujudannya APBD. Dari fraksi Golkar menyampaikan tentang postur APBD dengan target yang disebutkan, sehingga diperlukan perencanaan yang akan lebih matang. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan ini tentunya bukan suatu hal yang mudah bagi pemerintah daerah, akan tetapi dengan penyusunan anggaran yang cermat dan dengan kerjasama semua pihak terkait, maka kita patut optimis angka-angka tersebut dapat tercapai. Kabupaten Cilacap menuntut terobosan dalam upaya penanggulangannya. Sebagai contoh, program pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat berwirausaha atau bekerja di sektor yang membutuhkan. 7. Pemerintah daerah perlu membuka akses pasar dan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal guna meningkatkan daya saing. Selain itu, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini merupakan langkah penting dalam mendorong kemajuan UMKM di Kabupaten Cilacap. Pengembangan program pelatihan kerja dan pembinaan usaha kecil juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Belanja modal dan dampaknya. Anggaran 282,68 miliar modal perlu ditambah dengan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKB mengingatkan pemerintah bahwa berdasarkan data Kabupaten Cilacap masih memiliki jalan rusak sejumlah 25%. Maka APBD 2025 harus ada peningkatan yang signifikan untuk mewujudkan 100 PTN jalan mantap sampai tahun 2027. Sebagaimana porsi belanja modal sekurang-kurangnya 40% sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2027. Yang ketiga, defisit anggaran. Defisit anggaran sebesar 99 miliar rupiah patut menjadi perhatian serius. Mengandalkan SINPA dari tahun sebelumnya sebagai penutup defisit berisiko menciptakan masalah di masa depan. Kami menekankan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terkait belanja dan pendapatan, serta mendorong inovasi dan mencari sumber pendapatan baru. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju dilakukan pembahasan lebih lanjut Raperda tentang RAPBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025.
Partai Keadilan Rasa DPRD Kabupaten Cilacap apabila ada kekurangan dalam penyampaian pemandangan. Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat dan pada prinsipnya kami setuju RAPBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Sebelum pandangan ini diakhiri, akan saya bacakan sebuah pantun. Burung cendrawasih di atas pohon kelapa, terima kasih atas waktunya. 26 September 2024 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Bupati telah menyampaikan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap pada tanggal 1 November 2024 telah menetapkan bahwa kegiatan pada tanggal 4 November 2024 adalah rapat paripurna DPRD. Adapun acara rapat paripurna DPRD pada sore hari ini adalah penyampaian tanggapan jawaban Bupati Cilacap terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025. Pusat dan daerah, khususnya pada pasal 87 dan 88 yang mengatur retribusi jasa umum. Dengan aturan tersebut, pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan yang sebelumnya dicatat dalam lain PAD yang sah pada tahun 2020